Pemirsa, akibat lift rusak, 2 penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Mendapati informasi 2 penumpang terjebak di dalam lift halte bus Transjakarta, tim rescue damkar sektor Senen berupaya membuka pintu lift menggunakan alat berat. Setelah berjibaku selama kurang lebih 10 menit, pemirsa, tim damkar akhirnya berhasil mengeluarkan kedua penumpang bus Transjakarta dari dalam lift. Kedua korban, pria dan wanita, dalam kondisi selamat, dan untuk mencegah kejadian yang sama, pintu lift halte bus Transjakarta Pasar Senen ditutup sementara hingga perbaikan selesai oleh pihak terkait. Mengevakuasi orang yang terjebak di dalam lift, informasi itu langsung kami tindak lanjutin. Dari sektor Senen sendiri meluncurkan 1 unit watermis berikut 4 personil. Anggota kami telah berhasil untuk mengevakuasi si korban, dan si korban itu pun dalam keadaan selamat, tidak ada masalah suatu apapun, sehingga kami dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak ada. Akibat rem blong, sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Selain bagian depan truk rusak berat, Jalan Raya Cilincing menuju Koja juga sempat mengalami kemacetan panjang akibat peristiwa ini. Sebuah truk kontainer menabrak truk kontainer lainnya yang sedang melintas di perempatan Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis sore. Truk yang menabrak mengalami remblong hingga akhirnya menerobos lampu merah dan menabrak truk kontainer yang sedang melintas dari arah Cakung ke Cilincing. Sopir truk yang mengalami remblong mengalami luka di bagian tangan, sementara kondisi bagian depan mobil mengalami rusak berat. Dia laju dari sono, katanya ngeblong, nabraklah mobil saya. Kencang apa gimana, Bang? Kencang dia dari sono. Oke, terus ada yang luka-luka nggak, Bang? Nggak ada, supir itu yang luka-luka. Luka-luka. Tadi tangan. Dugaannya apa, blong atau gimana? Blong katanya dia. Blong. Kecelakaan yang terjadi di persimpangan jalan ini mengakibatkan Jalan Raya Cilincing menuju Koja mengalami kemacetan panjang. Sementara 2 mobil truk kontainer yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ayus melaporkan. Polisi menangkap pasangan sejoli lantaran menjadi pengedar narkoba jenis sabu dengan barang bukti 35 paket siap edar. Pasangan kekasih tersebut ditangkap saat tinggal satu atap di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkal Pinang menggerebek sebuah kosan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penggerbekan ini, seorang wanita bersama seorang pria diamankan lantaran diduga terlibat peredaran narkoba. Setelah digeledah, dugaan tersebut ternyata benar. Sebanyak 35 paket narkoba jenis sabu ditemukan di kamar kosan tempat keduanya menginap. Narkoba siap edar ini dikemas sendiri oleh sejoli ini untuk kemudian diedarkan di Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya dengan peran masing-masing. Bisnis haram ini sudah dijalani kedua pelaku sejak Januari lalu dengan keuntungan Rp100.000 per gramnya. Rencananya, tersangka Cecep akan melamar kekasihnya Yesi dalam waktu dekat. Namun rencana keduanya terancam gagal akibat kompak menjadi pengedar narkoba. Selain narkotika, polisi juga mengamankan timbangan digital, alat isap sabu, dan sejumlah barang bukti lainnya. Pasangan kekasih memang saling melakukan pengedaran, ya. Yang perempuan ini tugasnya meletakkan, ya, barang-barang yang telah dipesan melalui saudara S. Nah, kemudian pembayaran ini melalui saudara S. Kedua pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka diamankan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tak terima, rekan wanitanya diperlakukan kasar. 3 lelaki di Kota Makassar mengeroyok seorang pemuda dengan menggunakan balok dan pisau. Korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku diamankan polisi.
Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang mendapat informasi adanya aksi penikaman terhadap seorang pemuda di Jalan Batuah Raya, Kota Makassar. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan korban untuk dievakuasi ke rumah sakit terdekat akibat luka tusuk cukup dalam di pinggang korban. Korban atas nama Wawan, 23 tahun, mengatakan dirinya dikeroyok oleh sejumlah lelaki dengan menggunakan balok kayu dan pisau. Hanya gara-gara meminta nomor WhatsApp rekan wanita pelaku saat berada tak jauh dari kosan si wanita tersebut. Merasa tak terima, si wanita langsung mengadukan ke rekannya yang saat itu tengah berada di kamar kos dan aksi pengeroyokan pun terjadi. Pengeroyokan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk, dan yang kami amankan ada 3 orang, 2 orang anak di bawah umur dan 1 dewasa. Motif yang terjadi pada saat terjadinya penganiayaan itu yakni kesalahpahaman antara korban dengan terlapor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Masih terkait kasus pengeroyokan, pemirsa, kali ini terekam CCTV di Jalan Pakola, Majene, Sulawesi Barat. Pelaku yang buron 3 bulan akhirnya ditangkap di asrama mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi kawanan pelaku melakukan pengeroyokan kepada inisial A di tepi Jalan Pakolan, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. 3 pelaku, 2 diantaranya telah diamankan polisi. Tim Jatanras Polrestabes Makassar dan Pidum Polres Majene yang bekerja sama berhasil menangkap Fahri Muhtar, 26 tahun, warga Majene. Pelaku yang merupakan DPO 3 bulan lamanya diringkus di lokasi persembunyiannya, salah satu asrama mahasiswa daerah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Motif pelaku tega mengeroyok korban karena dipicu ketersinggungan di tongkrongan, hingga melampiaskan keesokan harinya dengan mencari pelaku hingga menemukan di pinggir jalan dan mengeroyok secara bergiliran. Untuk pelaku ada 3. Tapi untuk 2 temannya itu sudah tahap 2 di Polres Majene. Nah, untuk yang satu ini karena DPO, dan alhamdulillahnya karena bantuan dari rekan-rekan juga berhasil kami tangkap di wilayah hukum Polres Makassar ini. Pelaku terancam pidana pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan ancaman hukuman penjara 5 tahun lamanya. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Petugas Damkar Kota Padang, Sumatera Barat menolong seorang mahasiswi yang hidungnya bengkak kena tindikan. Evakuasi menarik tindik besi tersebut berlangsung dramatis selama 30 menit. Seorang mahasiswi mendatangi kantor pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Padang, Sumatera Barat. Dina, 24 tahun, warga Pondok Kopi Padang Timur ini meminta bantuan damkar untuk melepaskan tindik besi yang tersangkut di hidungnya. Dina mengaku sudah berusaha melepas sendiri hingga meminta bantuan petugas medis di klinik namun gagal, hingga akhirnya memilih meminta pertolongan petugas damkar. Evakuasi tindik besi dilakukan dengan hati-hati menggunakan perkakas karena korban takut dan kesakitan. Petugas butuh waktu hingga 30 menit yang akhirnya berhasil melepaskan tindik besi yang tersangkut di hidung korban. Tahan ya. Dari dalam. Dorong. Jangan tarik diri lo. Pas sampai di piket, kami coba berusaha membuka tindik tersebut. Tidak terlalu lama, dia ada proses sakit sedikit kan, namanya di hidung. Kebetulan tindik hidung itu kan ada mor atau penyangga dalam hidung itu nggak bisa dilepas secara manual. Kita lepas pakai tang jepit. Selain memadamkan kebakaran, petugas damkar dan penyelamatan kini juga turut membantu warga mulai dari evakuasi hewan berbahaya yang masuk ke rumah hingga menolong warga yang mengalami kejadian darurat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, berbekal rekaman kamera CCTV, jajaran polisi Resor Kudus, Jawa Tengah berhasil meringkus komplotan pencuri kotak amal masjid. 3 di antara 4 pelaku merupakan anak di bawah umur.
Seringnya kotak amal di masjid dan musola yang hilang di gondol maling sedikit terobati dengan ditangkapnya komplotan pencuri kotak amal masjid tersebut. Polisi berhasil mengungkap kasus tersebut berbekal rekaman kamera CCTV dari Masjid Nurul Hikmah, Kabupaten Kudus. Dalam rekaman, terlihat 2 orang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi. Sesampainya di sebelah masjid, pembonceng motor kemudian turun dan mengangkat kotak amal yang kemudian dibawa kabur. Dari situ, polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku yang berujung ditangkapnya 4 tersangka. Dari keterangan pelaku bahwa pelaku ini sudah 4 kali melakukan pencurian kotak amal ini. Di samping yang Masjid Darul Hikmah tadi. Dari pengembangan kasus diketahui keempat pelaku melakukan hal serupa di sejumlah masjid dan musola dengan cara pergantian pasangan saat beraksi. Pada polisi, para tersangka mengaku uang hasil curian mereka digunakan untuk bersenang-senang dan membeli minuman keras. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.